Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dede. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe-nya di channel saya. Terima kasih atas subscribe-nya. Dalam pembuatan video kali ini saya coba akan melanjutkan sekarang nomor 6 ya. Materinya yaitu barisan dan deret geometri tak hingga. Ini rumit juga ya. Jadi semakin kita ya udahlah, tanpa basa-basi kita lanjut saja. Sekarang nomor 6. Ditentukan nilai X agar penjumlahan deret berikut konvergen pada suatu nilai ya. Oke, jadi dicari nilai X ini teman-teman. Wah, rumit juga ya. 1 tambah X kurang 1 tambah X kurang 2 pangkat 2 tambah X kurang 1 pangkat 3 tambah bla bla bla. B, X tambah 2 tambah X tambah 2 pangkat 2 tambah X tambah 2 pangkat 3 tambah bla 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 bla. Ini seterusnya. Oke, jadi bisa adik-adik baca saja ini. Soalnya nanti kita jawab. Kita jawab ya bagaimana cara langkahnya. Jangan lupa standby terus ya. Ya, jawab. Oke, sekarang bagian pertama yang A ya. Jadi barisannya atau saya tulis dulu deretnya 1 ditambah X dikurang 1 ditambah X kurang 2 pangkat 2 ya, ditambah X dikurang 1 pangkat 3 ditambah titik 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 titik. Oke, dalam hal ini apa sih untuk mencari untuk di sini untuk convergence suatu deret geometri tak hingga ya, agar mempunyai nilai ya. Oke, agar mempunyai nilai mempunyai nilai, saya tulis dulu nilai, atau bahasanya adalah konvergen. Oke, maka harus dipenuhi syarat ya. Syarat di mana R-nya ya, mutlak R itu ya harus kurang dari 1 ya. Jadi syaratnya harus kurang dari 1, di mana R-nya ini ya berada di antara dua kemungkinan ya, yaitu R-nya ini ya harus lebih besar ya, lebih besar dari min 1, atau R lebih kecil dari berapa Dedek? Dari 1 ya. Oke, jadi ada dua syarat ya. Atau boleh juga begini, min 1 ya kurang dari R ya kurang dari 1. Oke, jadi saya tulis lagi di sini atau. Jadi boleh ambil dua ya adik-adik. Oke, terserah yang mana. Boleh ambil yang atas ataupun yang bawah ini. Ya. Oke, saya langsung jawab di sini. Nah, kita cari saja fokusnya di R. Oke, mencari R-nya dulu. R sama dengan U2 bagi U1. Berarti langsung kelihatan ya. Ya, X kurang 1. Lanjut di sini kita pakai syarat, maka mutlak R ya, saya pakai syarat yang ini saja ya. Oke, saya pakai syarat yang itu, jadi min 1 ya kurang dari X kurang 1 ya kurang dari 1. Nah, semuanya saya tambahkan dengan 1 ya. Jadi kedua ruas atau ketiga ruas ini saya tambahkan dengan 1. Jadi min 1 tambah 1 kurang dari X kurang 1 tambah 1 kurang dari 1 tambah 1. Oke, jadi ini hasilnya 0 ya. Kurang dari ini hasilnya X saja, kurang dari ini hasilnya 2. Oke, jadi agar dipenuhi mempunyai sebuah nilai ini, maka X-nya harus berada di antara ini. Maka boleh juga dikatakan himpunannya ya. Oke, maka himpunannya ya berada di antara 0 kurang dari X kurang dari 2. Jadi itulah nilai X-nya yang memenuhi ya. Oke, semoga bisa dipahami ya adik-adik. Nah, sekarang kita lanjut bagian B.
Kita lanjut sekarang teman-teman, adik-adik, nomor bagian B ya, 6 bagian B ya. Oke, sekarang bagaimana langkah kerjanya? Silahkan standby terus di channel saya ya teman-teman. Oke, kita coba jawab bagaimana langkahnya. Oke, yang B, saya tulis dulu barisannya ya. X tambah 2 tambah X tambah 2 pangkat 2 tambah X tambah 2 pangkat 3 tambah titik-titik. Oke, sedikit saja ya. Oke, di mana A-nya? Atau langsung saja ya, agar agar mempunyai nilai. Oke, agar mempunyai nilai suatu nilai konvergennya dalam hal ini harus konvergen. Oke. Maka maka syaratnya nilai si R. Oke, maka syaratnya R mutlaknya harus kurang dari 1. Oke, sekarang kita hitung apa R-nya itu. Nah, dari sini R-nya itu adalah X tambah 2. Oke. Nah, dari sini karena R-nya di sini mutlak R kurang dari 1, maka yang hanya bisa dipenuhi ya untuk R mutlak kurang dari 1, maka syaratnya adalah min 1 kurang dari R kurang dari 1. Jadi dia berada di antara ini ya, kecuali bukan R-nya 0 ya, bukan 0 itu R-nya. Oke, kita substitusikan R-nya X tambah 2 ya, jadi minus 1 ya kurang dari X tambah 2 kurang dari 1. Semua ketiga ruas ini saya tambahkan dengan minus 2 ya, jadinya min 1 kurang 2 kurang dari X tambah 2 kurang lagi 2 kurang dari 1 kurang lagi 2. Oke, jadi ini berapa? Oke, jadi ini adalah min 3 kurang dari X kurang dari ini berapa? Ya, min 1. Oke, jadi nilai X-nya yang berada di antara min 3 dan min 1. Nah, X ini bisa saja dia bilangan real ya. Oke. Jadi inilah untuk pembahasan bagian B. Sekarang kita lanjut bagian C. Saya ambil di sini saja bagian C. Oke. Dimana rasionya ini sama ya langkahnya bagian C ini. Sebenarnya semuanya sama aja teman-teman ya. Tapi bagaimana langkahnya sebenarnya? Boleh nanti mungkin saya tinggalkan untuk 2 soal bagaimana bisa kira-kira dikerja ya. Oke, coba dulu nanti ya. Nah, sekarang bagian C, 1 per X barisannya ya ditambah 1 per X pangkat 2. Oke, ditambah 1 per X tambah pangkat 3. Oke, dan seterusnya. Kita ambil seterusnya saja ya. Oke, dimana agar mempunyai nilai ya, sebenarnya langkahnya sama ya. Oke, agar mempunyai nilai. Oke. Dalam hal ini konvergen. Oke, maka syaratnya dia harus syarat si R mutlak R ini harus lebih kecil dari 1. Oke, lebih kecil dari 1. Nah, dimana R-nya di sini adalah 1 per X pangkat 2. Oke, sekarang kita cari ya untuk R kurang dari mutlak R kurang dari 1. Oke, maka saya substitusikan atau nilainya saya ambil seperti ini, min 1 ya, kurang dari R kurang dari 1. Dimana R-nya saya ambil yang ini ya, jadi min 1 kurang dari 1 per X pangkat 2. Oke, kurang dari 1. Nah, saya bagi 2 ini teman-teman ya, saya bagi 2. Dengan pertama saya ambil min 1 kurang dari 1 per X pangkat 2. Nah, sekarang saya kali silang. Jadi X kuadrat kurang dari 1 bagi min 1. Oke. Paham ya adik-adik?
Oke, sekarang jadinya pangkat 2. Ini kan min 1 ya, jadi X kuadrat harus kurang dari min 1. Nah, ini memenuhi atau tidak ya? Kira-kira berapa X-nya ini yang bisa penuhi ya? X-nya harus negatif atau kurang dari ini. Sepertinya ini tidak memenuhi atau tidak ada nilai X ini ya. Oke, tidak ada ini karena dia imajiner ini. Jadi X sama dengan imajiner. Imajiner. Tidak ada nilai X yang memenuhi. Nah, sekarang kalau yang kedua. Nah, ini yang pertama, yang kedua. Kita ambil yang batasnya ini. Jadi 1/2. 1/X kuadrat kurang dari 1. Ya, ini kali silang jadi 1 kurang dari X kuadrat. Oke. Dari sini bisa kita ambil X kuadrat itu lebih besar dari 1 ya. Oke, dibalik saja. Nah, berarti X-nya di sini lebih besar dari plus minus 1. Oke, karena akar 1 kan 1 ya. Berarti ada 2 ini. Dimana X-nya kan harus lebih besar dari min 1 ya. Berarti untuk penulisan ini, kalau X lebih besar min 1, berarti min 1 ya kurang dari X ya kurang dari 1. Cocok nggak kira-kira teman-teman? Oke, nggak mungkin seperti itu ya. Nah, cara menyelesaikannya ini kita pakai begini saja. Oke, jadinya kita ambil dulu yang di atas ya. X-nya lebih besar dari 1 dan X-nya kan lebih besar dari min 1, berarti X-nya itu harus lebih besar dari min 1. Bagaimana tulisannya ini? Ini sepertinya yang kalau diarsir keduanya ini. Ya, kalau diarsir keduanya di sini min 1, di sini 0, ini 1, berarti arahnya yang lebih besar ke sini. Kemudian 1 juga arahnya ke sini dan kita arsir ini. Oke, jadi nilai X yang bisa memenuhi hanyalah lebih besar dari 1. Oke, jadi inilah untuk nilai X-nya untuk bagian C. Sekarang kita lanjut bagian D. Sekarang kita lanjut bagian D ya, Dede. Oke, bagaimana cara langkah kerjaan ini bagian D? Silakan standby terus di channel saya. Oke, jadi bagian D saya tulis kembali dulu barisannya. 2/3 pangkat 3x ditambah dalam kurung 2/3x pangkat 2 ditambah 2/3x pangkat pangkat 3 ini ya. Oke, pangkat 3 pangkat 5 tambah ya 2/3x ya, pangkat 7 ditambah titik. Oke. Lagi-lagi di sini pakai syarat ya, agar mempunyai nilai. Oke, agar mempunyai nilai dalam hal ini adalah konvergen. Oke, syaratnya harus mutlak R ya kurang dari 1. Oke, dimana R-nya di sini ya, R-nya Dede U2 bagi U1 ya, berarti ini kemungkinan 2/3x, tapi dia pangkat 2. Oke, nah syarat ini juga berarti kan min 1 kurang dari R kurang dari 1. Sebenarnya di bawah ya, tapi saya langsung saja di sini. Saya sambung di sini, jadinya kita ganti R-nya dengan ini. Maka diperoleh min 1 ya kurang dari ini, saya pangkat 2 kan saja ya, jadinya 4/9x kuadrat kurang dari 1. Oke. Nah, sekarang saya ambil dulu bagian pertama yaitu ruas yang ini. Oke, ruas yang ini berarti min 1 kurang dari 4/9x kuadrat. Saya kali silang, min 9x kuadrat lebih besar dari 4. Oke, kemudian saya kalikan dengan minus ya, jadinya
berapa dia jadinya, berarti 9x kuadrat lebih besar dari minus 4. Oke, kemudian saya jadikan pembagian yang 9x kuadrat lebih besar dari min 4 per 9. Berarti tidak ada, karena ini negatif maka x juga ini imajiner. Jadi tidak ada nilai x yang memenuhi, imajiner. Oke, imajiner ya. Jadi tidak ada nilai x di sini yang memenuhi. Yang kedua, oke, yang kedua kita ambil yang ini. Jadinya 4 per 9x kuadrat lebih besar apa, kurang dari 1. Kurang dari 1. Maka saya kali silang ya, 4 lebih besar dari 9x pangkat 2. Atau saya bagikan lagi dengan 9 ya, 4 per 9 lebih besar, lebih kecil ya, lebih kecil dari x kuadrat. Berarti saya balikan begini, x kuadrat lebih besar dari 9 apa, dari 4 per 9. Besar dari 4 per 9. Ya, atau x-nya di sini yang bisa memenuhi ya. X-nya saya jadikan akar, berarti plus minus 2 per 3. Oke, kira-kira bagaimana kalau kita ambil garis bilangannya? Oke, di sini anggaplah di sini 0, anggaplah di sini minus 2 per 3. Yang ini 2 per 3 positif. Karena di sini lebih besar berarti arahnya ke sini. Oke, yang ini juga arahnya ke sini. Saya arsir. Oke, jadinya x-nya yang bisa memenuhi, ayo, x-nya adalah lebih besar dari 2 per 3. Oke, jadi itu bagian D. Nah, untuk bagian E sama F, boleh teman-teman cari tahu sendiri ya bagaimana langkah kerjanya. Ya, sebenarnya ini tidak terlalu rumit ya. Saya akhiri mungkin pembahasan video kita sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi adik-adik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.